Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to SMP Negeri 2 Panda channel, and today you are still with me, your English teacher Mr. Cahyo. Today we are going to learn about simple present tense. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di channel SMP 2 Panda. Dan hari ini masih bersama saya, guru bahasa Inggris kalian semua, Bapak Cahyono. Hari ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Yang pertama, apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah tense atau pola kalimat, bentuk kalimat sederhana yang digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau kebenaran umum dan juga untuk menceritakan satu perbuatan yang merupakan kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Jadi pengertiannya itu. Kemudian yang perlu Anda ketahui anak-anakku semua, kapan sih kita menggunakan bentuk simple present tense atau fungsinya apa sih bentuk simple present tense itu? Yang pertama, bentuk simple present tense to tell general truths, untuk menceritakan sebuah kebenaran umum atau fakta. Sebagai contoh, the sun rises from the east. Ini bentuk kalimat simple, sederhana, simple present tense. Matahari terbit dari timur. This is the facts. Ini adalah fakta bahwa kebenarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsinya, kegunaannya to tell or describe habitual action or daily routines, untuk menceritakan satu perbuatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. For example, sebagai contoh, my mother cooks breakfast for us every morning. Ibu memasak sarapan bagi kami setiap pagi. Ini bentuk kalimat simple present tense karena menggambarkan bahwa perbuatan aktivitas ini dilakukan merupakan kebiasaan sehari-hari. Well, anak-anakku semua, mungkin kalian bertanya, ciri-cirinya apa sih yang menyebutkan bahwa itu kalimat dalam bentuk simple present tense? Biasanya time signal atau keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang menyertai kalimat bentuk simple present tense itu yang pertama, adverb of definite frequency, kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu perbuatan dilakukan yang sifatnya sudah pasti. Contoh, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, at 6 in the morning, pada jam 6 pagi hari, once a day, sekali dalam sehari, twice a day, 2 kali dalam sehari, 3 times a day, 3 kali dalam sehari. Nah, biasanya kalimat simple present tense itu ada keterangan waktu itu. Contohnya, my sister waters the rose flower every morning. Kakak saya menyirami bunga mawar setiap pagi. Nah, ini bentuk simple present tense karena ada keterangan waktu yang menyatakan kebiasaan atau seberapa sering suatu perbuatan dilakukan setiap pagi. Kemudian next, kata keterangan yang menyertai bentuk simple present tense biasanya adalah kata adverb of indefinite frequency, kata keterangan waktu yang menyatakan seberapa sering satu perbuatan dilakukan yang sifatnya tidak tentu. Contoh, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, and seldom, jarang atau hampir tidak pernah, and never, tidak pernah. For example, sebagai contoh, I always go to school every 7 o'clock in the morning. Saya selalu pergi sekolah setiap jam 7 pagi. Di sini ada dua adverb, dua kata keterangan frekuensi, selalu dan setiap jam 7. Biasanya selalu diletakkan antara subjek dan kata kerja, sementara kata keterangan yang menunjukkan definite frekuensi di akhir kalimat. Well, anak-anak, sekarang ini yang paling penting,
bagaimana sih cara membuat kalimat bentuk simple present tense? Nah, saya sajikan sebuah rumus. Yang pertama, kalimat itu ada yang dinamakan afirmatif atau positive sentence, kalimat berita atau kalimat positif. Cara membuat kalimat, subjek diikuti kata kerja pertama. Kata kerja kadang ditambah s atau is, tergantung nanti subjeknya. Kemudian ada objects atau komplement, objek atau pelengkap. Kemudian adverb of frequency, kata keterangan seberapa sering satu perbuatan dilakukan. Nah, subjects ini bisa nama orang atau kata ganti. Kalau kata ganti mudah, they, we, are you. Kita singkat they, we, are you. Maka kata kerjanya, kata kerja pertama tanpa s. They read novel every day, we read novel every day, I read novel every day, you read novel every day. Beda jika subjeknya she, he, it. Maka kata kerjanya tambah s, reads. She reads novel every day. He reads novel every day. It reads novel every day. Nah, kata read ini berasal dari kata reads. Nah, karena ketentuannya jika subjeknya she, he, it pakai s, maka di sini harus pakai s. Well, untuk mudah mengingat, kita singkat. Jika subjeknya Dewi Ayu, Dewi Ayu, they, we, ayu tidak suka s, maka kata kerjanya tidak pakai s. Beda halnya dengan she, he, it, kita singkat Sigit suka s, maka kata kerjanya tambah s. Kesimpulannya, jika subjeknya Dewi Ayu, maka tidak suka s, tidak pakai s. Jika subjeknya she, he, it, Sigit, maka pakai s karena suka s. Well, contoh kalimat, Dewi Ayu, they have breakfast every morning. Mereka sarapan setiap pagi. We go to school at 7 o'clock in the morning. Kita pergi ke sekolah jam 7 setiap pagi. I eat spicy food every day. Saya makan makanan yang pedas setiap hari. You speak Chinese. Kamu berbicara bahasa Cina. Kita lihat subjeknya Dewi Ayu, kata kerjanya yang dicetak dengan warna merah, semua kata kerja pertama tanpa s. Dewi Ayu tidak suka es. Beda halnya Sigit, she, he, it suka es. She cooks meal for breakfast every morning. Dia memasak makanan untuk sarapan setiap pagi. Cooks berasal dari kata dasar cook. Kemudian she always washes his own clothes every day. Dia selalu mencuci pakaiannya sendiri setiap hari. Washes dari kata wash. It swim in the river. Swims, dia berenang di sungai. Swim dari kata dasar swim tanpa ada s-nya di situ. Tetapi jika subjeknya she, he, it, Sigit suka s, maka kata kerjanya harus pakai s. Nah, sekarang permasalahannya apa sih bedanya menggunakan s dan es? S dan es ini bedanya apa sih? Nah, kita lihat tabel berikut. Verb pertama tambah is atau es jika berakhiran huruf x. Kata kerja tersebut berakhiran huruf ch. Kata kerja berakhiran huruf sh. Dan kata kerja berakhiran huruf o. Fix, fixes, membetulkan. Watch, watches, menonton. Wash, washes, mencuci. Go, goes, pergi. Nah, contoh she fix my friend's laptops. She fixes my friend laptops. Yang betul seperti itu karena berakhiran huruf X. Dia membetulkan laptop teman saya. She watches cartoon film every day. Dia menonton film kartun setiap hari. Watches. My mother usually washes our clothes every morning. Washes. Ibu selalu mencuci pakaian kami setiap pagi. He goes to school by bicycle every day. Dia pergi ke sekolah dengan naik sepeda setiap hari. Kesimpulan, sekali lagi jika berakhiran kata itu berakhiran x, ch, sh, o, maka tambah is. Well, anak-anak, yang kedua, bagaimana sih cara membuat kalimat negatif yang dalam bahasa Indonesia artinya tidak begitu ya? Gampang. Pertama,
Subjeknya kata ganti tadi, boleh nama orang, boleh kata ganti. Dewi Ayu pakai don't, singkatan dari do not. She, he, it, she, get pakai doesn't, singkatan dari does not. Kemudian diikuti kata kerja pertama. Ingat di sini sudah tidak pakai s atau es karena sudah ada di sini. Kemudian complement atau objects, kemudian adverb of frequency. They don't, mereka tidak makan ikan setiap hari. We don't eat fish every day, kami tidak makan ikan setiap hari. I don't eat fish every day, saya tidak makan ikan setiap hari. You don't eat fish every day, kamu tidak makan ikan setiap hari. She doesn't eat fish every day, he doesn't eat fish every day, it doesn't eat fish every day. Nah, sekali lagi Dewi Ayu menggunakan don't, sementara she, he, it, she, get menggunakan doesn't. Contoh kalimat. They don't have breakfast every morning. We don't go to school during COVID-19 pandemic. I don't eat spicy food every day. You don't speak Chinese. Dewi Ayu pakai don't. She, get, she, he, it pakai doesn't. She doesn't cook meal for breakfast every morning. He doesn't eat spicy food every day. It doesn't fly. She gets pakai doesn't untuk kalimat negatif. Well, sekarang bagaimana sih cara membuat kalimat tanya? Gampang ya. Untuk kalimat tanya tinggal kata do atau does diletakkan di awal kalimat. Subjeknya sama seperti tadi. Kita gunakan jika do, kita gunakan do jika subjeknya Dewi Ayu. Kita gunakan does jika subjeknya she, he, it. Do, does diartikan apakah. Apakah mereka makan ikan setiap hari? Apakah dia laki-laki makan ikan setiap hari? Apakah dia perempuan makan ikan setiap hari? Nah, contoh kalimat. Dewi Ayu menggunakan do. Do they have breakfast every morning? Apakah mereka sarapan setiap pagi? Yes, they do. Do we go to school during COVID-19 pandemic? Apakah kita pergi ke sekolah saat pandemi COVID-19? No, we don't. Yang menggunakan does. Does jika subjeknya she, get, she, he, it. Does she cook meal for breakfast every morning? Yes, she does. Does he eat spicy food every day? No, she doesn't. Well, saatnya kita ke latihan soal. Nomor 1. Ada soal. Ya. Nah, bagaimana cara memecahkan? Kita lihat. When does the train depart? Kapan kereta berangkat? It's bla 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 at 7:15 in the morning. Jam 7:04 pagi hari. Kita lihat ini kalimat positif. Nah, kalau kalimat positif, pertama lihat subjeknya. Subjeknya it. Si, get, suka, s, maka kata kerjanya tambah s. Depart, departs, departing, to depart. Jadi jawabannya yang mana? B, excellent. Karena si, he, it, she, get, suka, s. Kemudian yang kedua, Bob, bla bla bla, John, bla 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 to school by bus. Sally, no, she goes to school on foot. Nah, ini kita lihat dulu jenis kalimatnya. Ini kalimat apa, nak? Iya, ini kalimat tanya, ada tanda tanya. Kita lihat ya, subjeknya siapa? John, kata gantinya he, maka kita gunakan kata bantu does. Nah, sudah ketemu does, maka setelah subjek harus kata kerja pertama go, maka jawabannya C. Well, that's all for lesson today. Mudah kan? Hopefully you can get the point of the lesson. Saya berharap Anda paham dengan pelajaran hari ini. Let's say Alhamdulillah, praise be to Allah, the Lord of all worlds. See you for the next video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.